Siri, saya mahasiswa jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Yogyakarta. Nah, jadi berbicara soal saat ini ya, jujur, ini pertama kalinya saya bisa melihat aspal di luar sana. Jadi ini semua berkat adanya tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Said Izir selaku dosen kelas mata kuliah kewirausahaan. Nah, jadi kami membuat video mengenai potensi bisnis yang ada di lingkungan juga di kualitas. Jadi untuk ini saya memilih mereka sepupu saya, dan untuk ceritanya ya kayaknya nggak seru kalau ini kita buat dalam bentuk film ya, film singkat. Oke. Saya masih ingat dulu waktu saya masih SD, tiap lebaran pasti kami selalu datang tuh ke rumah kakak sepupu saya. Namanya Kak Yusni. Udah berkeluarga sih, 4 anak. Tapi yang paling saya ingat dulu ya kami makan banyak banget. Sampai-sampai 4-5 toples kue tuh yang isinya beda-beda tuh. Tinggal setengah loh. Ada yang habis sih. Ya maklum lah ya kan, anak-anak kan butuh asupan gizi, jadi ya gitu. Tapi kami masih mending deh kayaknya. Selain kami, ada juga sih ibu-ibu yang datang ke rumah Kak Yusni. Udah datang makan, pulangnya bawa makan lagi. Ya maksudnya berarti enak sih makanannya. Tapi ya untungnya mana coba? Mana untungnya? Apa untungnya coba? Nah itu yang saya pikirkan dari dulu sampai sekarang. Nah, baik. Beliau adalah kakak sepupu saya. Seperti yang tadi saya sampaikan, nama beliau adalah Ibu Yusni, dan kemampuan memasak kue beliau lah yang sangat luar biasa, yang membuat saya merasa yakin bahwa bisnis ini bisa sangat berpotensi untuk menjadi bisnis yang sangat baik. Kita lanjutkan. Jadi untuk pertama-tama kita akan membahas mengenai pengenalan ataupun latar belakang kisah-kisah sebelumnya mengapa saya bisa yakin bahwa talenta dari Ibu Yusni ini dapat menjadi potensi bisnis yang sangat luar biasa. Nah, lalu yang kedua ada kelebihan dan kekurangan atau hambatan yang kemungkinan akan dihadapi jika bisnis ini sudah berkembang. Lalu yang ketiga ada job description dan identifikasi bisnis. Di sini kita akan membahas mengenai siapa saja yang akan berperan penting dan juga identifikasinya. Lalu yang keempat, nah ini yang utama, yaitu apa yang membuat bisnis ini spesial. Apa yang bisa membuat bisnis ini menjadi lain dari yang lain dan sangat berpotensi dibandingkan yang lainnya. Oke, ada kelebihan dan hambatan yang berpotensi dihadapi jika bisnis ini sudah berkembang. Yang pertama tentu saja kita harus membahas mengenai kualitas dari produk itu sendiri. Saya bersikap objektif bukan subjektif, ini bukan fakta family, tapi ini adalah kebenaran bahwa kualitasnya sangat luar biasa. Ini berdasarkan fakta bahwa setiap lebaran bukan hanya saya sendiri yang menghabiskan cukup banyak kue, melainkan teman-teman dan juga tetangga beliau selalu datang memakan sebagian dan bawa pulang sebagian. Dan mereka pernah menawarkan untuk bisa dibuka bisnis itu. Hanya saja karena alasan tertentu beliau menolak. Dan ini jika saya berhasil meyakinkan beliau untuk membuka bisnis ini, maka saya yakin ini akan menjadi sebuah kesempatan sangat besar. Mengapa? Karena yang kedua, ada kelemahan yang sudah menjadi kelebihan di sini. Agak aneh memang, tapi inilah faktanya, yaitu ini belum dikenal atau belum dipasarkan. Ini sama seperti permata yang belum dipoles. Jika sudah dipoles, maka akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Inilah potensi bisnisnya yang saya yakini. Selanjutnya, ada kekurangan atau hambatan yang mungkin akan kami hadapi. Yang pertama yaitu potensi adanya beban kerja yang berlebihan. Ya, tapi tenang saja, ini adalah masalah yang sementara. Mengapa? Karena untuk saat ini beliau bekerja sendirian dan saya tidak punya kemampuan yang memadai untuk membantu beliau.
Jadi untuk awal-awal kami bersikap realistis dan juga optimis bahwa jumlah orderan akan sangat banyak sehingga dia akan membutuhkan banyak sekali beban kerja. Jadi karena itu kami sudah mencoba untuk mengantisipasinya. Mengapa? Kami sangat yakin jika bisnis sudah berkembang, jumlah orderan yang cukup banyak, maka dengan keuntungan yang kami peroleh, kami dapat merekrut semuanya. Di tengah semua kelelahan itu, semua dapat teratasi. Kenapa? Karena dengan ada tambahan karyawan, semuanya akan terantisipasi dan masalah ini juga akan terselesaikan. Nah, lalu masalah yang kedua yaitu ada potensi bersaing dengan brand-brand yang sudah dikenal lebih dahulu. Kita tahu bahwa sudah ada cukup banyak bisnis kue yang ada di luar yang sudah cukup dikenal. Tapi kami memang baru, tapi jika kami memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat riuh dari setiap kesempatan yang ada, maka kami yakin kami dapat berkembang secara perlahan sama seperti bibit yang masih baru tanam. Emang agak sulit di awal, tapi kami akan sukses di akhir dan akan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan membawa kesuksesan. Jadi kami sudah mengantisipasi kelemahan-kelemahan tersebut, membawanya menjadi kelebihan. Kami sangat yakin dan ini dapat bukan cara yang sukses. Selanjutnya ada job description dan identifikasi bisnis. Di sini ada dua orang yang bergabung di sini, yaitu Ibu Yusni sendiri dan saya sendiri. Ibu Yusni akan bertugas atau beroperasi di daerah produksi, sedangkan saya akan berfokus pada strategi dan pemasaran. Khusus untuk yang produksi, di sini saya sudah bertanya kepada Ibu Yusni langsung bahwa Ibu Yusni ingin berfokus pada kue nanas dan kue kacang. Mengapa? Karena itu adalah trademark dari beliau. Dan ini juga terkait dengan faktor yang lainnya, yaitu adanya special feature yang kami yakini akan sangat baik. Digantikan, jangan skip. Nah, lalu ada custom request dan itu normal. Lalu ada strategi. Lebih detail mengenai strategi ada 3 di situ. Nah, berbicara mengenai strategi, kami memberikan 3 buah strategi untuk Anda. Nah, yang pertama itu ada paket hemat. Ini kami sasaran langsung untuk kalangan mahasiswa dan juga sekolah-sekolah. Kenapa kepada mahasiswa dan sekolah-sekolah? Karena kita tahu untuk mahasiswa itu biasanya ada organisasi kemahasiswaan. Itu bisa berupa himpunan atau BEM dan lainnya. Ada setiap acara, hampir seluruh acara-acara mereka pasti membutuhkan konsumsi. Untuk siapa? Untuk tamu dan untuk panitia mungkin untuk peserta. Nah, biasanya mereka tidak membutuhkan kuantitas yang sangat banyak. Jadi kami menyediakan paket dengan jumlah yang tidak sebanyak yang biasanya yang akan kami jual, tapi juga dengan kualitas yang masih terjaga. Dengan harga yang masih terjangkau juga untuk mahasiswa. Saya juga mahasiswa toh, saya tahu. Nah, kalau yang kedua itu ada promo mingguan. Promo mingguan ini dia agak mirip seperti paket hemat. Hanya saja bedanya itu yang promo mingguan ini kami buat semuanya seminggu sekali untuk memberikan diskon untuk satu produk tertentu. Itu bukan hanya untuk mahasiswa saja sih, untuk semua. Nah, lalu untuk yang terakhir ada event bulanan. Event bulanan ini sangat berkaitan dengan hari-hari besar yang ada di kalender nanti. Misalnya kalau misalkan di bulan 7 itu bulan 8 misalnya. Kalau misalnya bulan 8 itu kan ada namanya hari kemerdekaan. Itu kami akan posting di awal-awal bulan dan kami berikan promo, baik itu bisa berupa kuis, giveaway ataupun berupa promo-promo lainnya yang tentunya akan menarik pelanggan. Jadi baik itu untuk hari besar seperti Lebaran, Tahun Baru atau bahkan hari kemerdekaan sekalipun akan kami lakukan promo ini. Kami akan lakukan event ini. Seperti itu. Selanjutnya untuk pemasaran, kami fokuskan pada 2 hal. Yang pertama yaitu Instagram dan mouth to mouth. Yang kedua, mengapa hanya Instagram? Kenapa bukan yang lain seperti Facebook ataupun Line dan lain-lainnya? Mengapa? Karena jumlah pengguna Instagram pada masa milenial ini jauh lebih banyak dan meyakinkan. Dan sangat jelas. Lalu yang kedua ada mouth to mouth. Kenapa kami memilih yang ini? Kenapa bukan pamflet, brosur, atau spanduk bahkan? Karena iya sangat jelas teman-teman mesti tahu bahwa ada banyak perusahaan yang tidak menggunakan spanduk atau lainnya, tapi mereka menggunakan konsumen sebagai agen mereka dan kami ingin memanfaatkan itu. Nah, Xiaomi brand smartphone bermurah sejagat yang kerap sekali dipandang sebelah mata oleh pengguna smartphone lain. Pertanyaannya, apa yang membuat smartphone ini bisa mempertahankan harga yang begitu rendah dengan kualitas yang tidak kalah? Kami mencoba untuk mencari tahu dan kami ketahui faktanya bahwa pihak Xiaomi tidak mengalokasikannya terlalu banyak untuk traditional advertisement. Sebaliknya mereka memanfaatkan
konsumen mereka sebagai agen mereka sendiri. Nah, itu yang kita coba pakai di sini. Baik, yang terakhir ada hal-hal yang harus kita perhatikan di sini. Tentu saja yang pertama adalah special features yang saya sampaikan di awal sejak awal video, dan yang kedua yaitu mengenai optimasi promo. Muncullah pertanyaan, apa yang membuat bisnis ini spesial dan apa yang membuatnya lain dari yang lain? Teman-teman tahu kue apa ini? Ya, fortune cookies atau kue keberuntungan. Kue ini sangat populer di kalangan Asia Timur, khususnya di Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Apa yang membuatnya sangat booming? Tentu saja karena ya, pada foto gambar sebelah kanan ada quotes di dalamnya. Quotes itu bisa berubah apa saja, dan inilah yang kami coba bawa di sini. Kami akan coba berikan di sini dan akan menjadi potensi yang sangat-sangat populer. Mengenai special features dan promotion, kami fokuskan ini kepada Instagram. Kenapa tidak pada mouth to mouth? Karena itu sangat alamiah. Mengenai Instagram, seperti biasa, kami akan posting foto ataupun video-video yang berkaitan dengan itu, ya seperti pemakaman kue ataupun teaser-teaser dari kue-kue dan teman-temannya, dan akan sangat berpengaruh pada 3 tipe dari postingan itu. Tipe yang pertama ada wise cookie. Kenapa bukan fortune cookie lagi? Kalau fortune itu sangat spesifik, untuk wise kami akan merangkul semua tipe-tipe topik quotes, baik itu mengenai persahabatan, kemakmuran, kesuksesan, rezeki, dan percintaan ataupun lain-lainnya. Semuanya akan kami bawa di sini dan sangat randomized. Dan kembali lagi, ini akan sangat populer dan ini akan kami bawa. Kami coba bawa dalam kue nanas dan kue lainnya. Lalu yang kedua adalah hari-hari besar. Ini akan sangat berpengaruh khususnya untuk hari-hari besar seperti ya yang tadi. Ada lebaran, ada tahun baru, dan juga ada hari kemerdekaan dan hari-hari besar lainnya. Nah, lalu yang terakhir ada daily event, yang mana ini kami akan mempostingkan foto atau video untuk level mingguan atau bulanan, dan ini akan sangat terkait dengan diskon-diskon yang kami berikan. Dan untuk yang bulanan seperti biasa ada hari besar ataupun berupa giveaway, quiz, dan semua tipe-tipe promosi yang akan kami coba bawa. Nah, jadi itu semuanya potensi bisnis, identifikasinya, kelemahan dan kelebihan, dan semua produk-produk dan semua pertimbangan sudah kami sampaikan untuk bisnis ini. Jadi kalau saya yakin jika ini dijalankan, maka ya kami yakin bisa memberikan outcome yang baik. Jadi ya saya rasa untuk sejauh ini sudah cukup. Saya juga sudah cukup lama melihat aspal yang ada di sini. Jadi saya sudah akan menjalankan kembali tahanan rumah bicara rumah saya. Jadi ya oke. Sampai jumpa. Nah,